keluar aja. Wede. Dengan kualitas kayak lu bisa, waduh gue bilang, temen gue punya mobil J1, dapat rumah, sekolah anak dibayarin, tergoda juga. Tapi kan bukan itu tujuan kita mau melayani Tuhan. Tapi karena kita juga tahu lu sudah berkeluarga, bagaimana lu menularkan pola pikir dan kepercayaan seperti itu kepada istri dan juga Wah, menarik sekali. Tapi Ton, gini, lu menghidupi praise and worship dalam bukan cuma dalam pelayanan tapi dalam kehidupan sehari-hari. Gimana keluarga lu juga, anak-anak lu didik dengan cara seperti itu. Yes. Artinya kan sudah banyak mendarah daging lah. Ada pengalaman mujizat terjadi gak sih atas praise and worship? Wah, ini gue mau cerita nih. Yang belum pernah lu ceritain sama orang lain juga boleh nih. Ada yang dua. Khusus di sini, khusus di persepsi bro. Ada 2. Gua catet nih. Jadi ceritanya gini. Setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi Dan saya Christian Reynaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Waktu retret tahun 2010 setelah 3 bulan itu di pas kejadian apa lo berpikir? Itu titik baliknya seru tuh. Jadi titik baliknya itu dulu gue gini. Waktu itu gue udah hampir nyerah sebenarnya bro. Karena teman-teman gue di dunia persilatan udah memanggil gue lagi. Nggak mau. Maksudnya memanggil gue untuk masuk lagi ke Dunia hiburan. Dunia hiburan. Pria penghibur. Pria penghibur. Pria oke. penghibur itu udah mulai memanggil gue lagi. Udah lo ngapain masuk dunia entertain aja gitu kan. Suara lu bagus. Oke, skill lu banyak gitu kan. Udah masuk. Nah tapi kan gue masih gengsi dong. Gue udah melayani Tuhan. Tapi betul gue 3 bulan nunggu janji Tuhan kok gak ketemu-ketemu. Semua di cancel panggilan-panggilan. Bahkan pelayanan yang 75 ribuan aja gak ada bro. PDOMK udah tahu Tony Chan udah gak usah lah. Nah sombong banget gitu, songong tuh kotanya gitu kan. Nah habis itu titik baliknya adalah waktu itu hari suci. Oke, pasti. Hari suci, hari Kamis putih biasanya ada doa tuguran. Betul. Biasa doa tuguran. Gue sebelumnya gak pernah doa tuguran, biasa doa tiduran. Sampai ketiduran. Iya doa tiduran. Nah kali itu gue akhirnya doa tuguran nih. Ini di mana nih? Ini di mana posisinya waktu itu? Jakarta waktu itu. Ingat gak? Gue lupa parokinya. Kalau Sunter mah harusnya Lukas. Gue lupa antara di katedral atau gue di Teresia. Oke, beda-beda teman. Intinya waktu itu gue lagi di doa tuguran itu gue berdoa sama Tuhan. Gue bilang Tuhan gue nyerah nih. Gue gak tahu harus gimana. Ternyata Tuhan kayak ngasih slide-slide dalam kehidupan gue. Ternyata gue selama ini sombong. Dikasih gue dikasih kayak kilas balik kehidupan gue selama ini tuh gue sedang tidak bahwa 10 tahun pelayanan pertama Tony Chan itu Tony Chan tidak sedang melayani Tuhan tapi sedang melayani egonya, dirinya sendiri. That's it. Dan gue merasa di situ hancur banget bahwa gue selama ini gagal dan gue tahu jawaban Tuhan. Semenjak itu gue langsung berubah. Gue bikin komitmen baru sama Tuhan. Jadi Jumat Agung 2010 itu titik balik gue tuh. Pas Yesus disalib. Pas acara Yesus disalib. Ada prosesi cium salib. Wah itu kayaknya kalau cium salib tuh Miss Dinar yang tugas kerja keras bu. Kenapa? Gua nangisnya gila-gilaan di depan sambil peluk cium salib. Gitu. Karena air mata, ludah, ingus dan keringat menjadi satu bro. Waduh itu bukan cuma lap salibnya lagi itu ganti salibnya kayaknya. Iya. Karena gua betul-betul sangat-sangat apa ya. Ya tersentuhnya di situ lah. Lo disentuh Tuhan. Gue disentuh Tuhan di situ. Akhirnya gue di situ gue bilang Tuhan, gue mau memperbaiki cara hidup gue. Nice. Begitu gue merubah mindset gue mau menjadi seorang pemuji dan penyembah yang benar. Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan membawa karir gue terus naik pelan-pelan naik. Pelayanan gue bisa tiba-tiba datang lagi ada tante telepon, Tony apa kabar? Shalom tante gitu ya. Iya. Waduh tante gitu. Tony kemana aja dalam hati lu yang kemana aja? Gue 3 bulan. Gue 3 bulan. Lu gak ngundang gue, sekarang lu telepon gue gitu. Tiba-tiba dapat pekerjaan, dapat pelayanan dan semua udah kembali lagi dan Tuhan membawa gue sampai hari ini.
Dan satu lagi, dapat jodoh. Dapat jodoh dari Tuhan. Udah gue dulu. Pacarnya digantiin juga. Serius? Iya kan, akhirnya dapat jodoh istri gue sekarang. Oh, kirain yang lama balik lagi. Enggak dong. Iya. Nah, tapi intinya gini loh. Perjalanan selama dari 2010 sampai hari ini juga nggak mudah, bro. Nah, naik dan turun. Naik turun, Jatuh dan bangun. jatuh dan bangun. Dan ternyata memang betul. Ketika kita mengandalkan Tuhan, semakin kita mengandalkan Tuhan, semakin iblis gak suka. Makin dikasih. Makin dikasih banyak PR. Wah, berapa kali gue udah ngalamin banyak difitnah, Ya. di band, nggak boleh pelayanan di sini, nggak boleh pelayanan di situ. Pernah, bro. Masa Oh, di band? pernah. Gue baru denger ada orang di band dari pelayanan. Ada dong. Wah, untung gue belum pernah, bro. Jangan sampai deh, bro. Jangan sampai lah. Tapi memang waktu itu godaan banyak. Banyak orang bilang, ngapain lu masih di BPK, pelayanan di BPK. Ih, kenapa? Iya. Ngapain lu masih pelayanan? Udah mendingan keluar pelayanan. Nah, ini kan suara-suara yang mau menggoyahkan ngeganggu itu. iman, kan. Iya. Ngapain lu masih pelayanan? Lihat akhirnya begitu kan. Bahkan ada beberapa dari gereja seberang yang ngapain nih Katolik? Keluar aja. Widih. Dengan kualitas kayak lu bisa. Waduh, gue bilang temen gue punya mobil J1, dapat rumah, sekolah anak dibayarin, tergoda juga. Tapi kan bukan itu tujuan kita mau melayani Tuhan kan. Iya, kembali lagi. Kembali lagi kepada esensinya. Akhirnya gue mencoba taat. Ketika gue mengalami di band, gue gak boleh khotbah, gue harus menerima hukuman gue mencoba untuk taat. Tapi ternyata di balik taat terdapat banyak rahmat dan rasanya nikmat. Sampai sekarang makin kuat. Harus kuat. Harus kuat. Karena gini, kadang-kadang kalau kita berpikir hidup Tuhan Yesus juga sama. Yesus berapa banyak dia di band. Oh iya, diusir. Diusir. Padahal dia udah bikin mujizat. Iya, dari Diusir. kotanya sendiri malah diusir juga. Kapernaum diusir sendiri. Padahal dia udah banyak bikin mujizat. Benar? Dilarang untuk khotbah. Betul gak? Bener. Yesus sendiri difitnah. Bahkan sampai disalib. Bener. Terus kenapa kalau kita mundur? Kalau begitu kita mundur, setan yang ketawa, bro. Berhasil gue. Yes. Karena satu pasukan Tuhan mati kan. Nah, itulah makanya. Kita tuh sebagai seorang pelayan pujian harus benar-benar kuat. Kita harus sebagai orang pelayan Tuhan harus kuat. Harus punya kedewasaan cara berpikir. Harus punya perspektif yang baru tentang pelayanan. Itu yang gue alami. Nah, pujian penyembahan adalah kekuatan dari gue sendiri itu, bro. Gue gak bisa ngebayangin apa jadinya hidup gue tanpa gue hidup dalam pujian penyembahan. Wow. Oke, ini satu pola pikir yang menurut gue sih sangat-sangat baik ya. Dan gak semua orang bisa sampai ke tahap seperti itu. Tapi karena kita juga tahu lu sudah berkeluarga, bagaimana lu menularkan pola pikir dan kepercayaan seperti itu kepada istri dan juga Wah, menarik sekali. Itu pertanyaan yang cerdas. Kalau istri, tentu saja dari awal kita menikah kita sudah banyak menyaksikan, istri pun sudah banyak menyaksikan Dia ikut mujizat-mujizat menemani, dalam pujian penyembahan. Dan sama anak-anak sama, bro. Gua sama istri selalu dari kecil kita menanamkan pujian penyembahan dari sama anak-anak. Kita tiap malam punya waktu untuk doa bersama. Kita punya waktu untuk dengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang anak-anak gua ajak pelayanan, gua ajak pujian penyembahan, gua ajak anak gua untuk ikut untuk menikmati, bisa menikmati. Dan puji Tuhan, dari kecil anak-anak gua mungkin karena dari sejak dalam perut ya. Sejak dalam perut sering gua ajak pelayanan kemana-mana gitu ya. Jadi mungkin sudah terbiasa dengan lagu pujian penyembahan. Jadi ya di dalam rumah gua, puji Tuhan, anak-anak gua, istri ya senantiasa hidup dalam pujian dan penyembahan lah. Dan kita hidup dalam doa. Wow. Ya itu salah satu bonus yang dari Tuhan yang tidak ternilai. Ya. Angkat gelas dulu kalau gitu. Angkat gelas Mantap dulu. sekali. Persepsi. Buat persepsi ya. Iya. Oke. Kapan lagi bisa ngobrol sama Tony Chan begini soalnya? Wow, itu maksudnya anak kecil kan ya namanya. Anak-anak kan melihat kita tuh dari contoh perbuatan. Kalau cuma dikasih kata-kata nggak mempan. Tapi kalau ngelihat contoh seperti itu dalam sehari-hari baru nempel. Makanya anak gue tuh paling hafal lagu ciptaan gue yang orang Katolik itu. Ya, Bapak. Katanya kamu orang Katolik. Anak gue tuh dihukum nyanyi sama gurunya, suruh nyanyi di depan kelas, nyanyi lagu gue. Dia pilih lagu itu. Waduh. Keren. Lucu juga. Oke, nah cerita tentang Tony Chan ini banyak. Multitalenta tadi kan adalah salah satunya ya. Ya. Tapi gue sih kenal lu ya, terus terang bukan Tony Chan yang MC, bukan Tony Chan pemusik atau apa. Gue kenal lu itu Tony Chan yang orang karismatik Katolik. Gue deh. Mantap gak tuh? Gitu ya? Itu awalnya gimana bro?
Ya itulah, gara-gara ikut retret itulah di Cikanyere itu tahun 2000 gue jadi karismatik Katolik. Katanya kan gue kualat tuh. Oh. Sebenarnya duluan Katolik karismatik itu di keluarga gue nyokap gue. Awalnya. Nyokap gue WL, worship leader. Nah dia akhirnya berhenti, gue yang nerusin. Oh gitu. Iya, dia bilang nyokap gue kalau ketemu sama gue kualat. Karena dulu dia gak suka karismatik. Sekarang gue jadi aktivis di karismatik, bahkan hiperaktif malah. Iya. Ya gak apa-apa sih kalau memang membawa kebaikan sih gak apa-apa. Iya gitu. betul. Nah kalau karismatik sendiri, ya ini kan sekali lagi ya. Karena gue juga awam, kalau katanya jadi host, jadi moderator, itu harus dicari orang yang gak pinter. Karena dia nggak tahu apa-apa, nanya mulu. Iya. Oh gitu ya? Iya. Kalau orang pinter justru gak bisa jadi host. Iya. Beruntung gue nggak terlalu pinter gitu. Karismatik di Indonesia sendiri masuknya kayak gimana sih? Lu kalau tahu sejarahnya gitu? Gua nggak tahu sejarah persisnya ya. Okay. Karena waktu karismatik masuk gue belum lahir. Siap. Ya. Okay. Tapi setidaknya karismatik Katolik sendiri itu adalah buah dari pembaharuan gereja Konsili Vatikan kedua tahun 1962 waktu itu. Nah tahun 1967 itu kegerakan karismatik pertama di gereja Katolik dari Amerika. Dari Amerika. Masuk Indonesia kalau nggak salah tahun 78, 79 gitu gue kurang paham deh. Ya kurang paham. Tapi yang pasti perjuangan orang-orang karismatik terdahulu memang sangat sulit ya. Untuk bisa diterima di kalangan umat. Ya karena kan kita berdevosi kepada Roh Kudus, kita punya gaya hidup pujian penyembahan firman Tuhan, ekaristi dan segala macam gitu ya. Yeah. Nah itu awal-awal sangat mendapatkan banyak tantangan lah. Ya bahkan saya yakin ada beberapa paroki, beberapa gereja masih mengalami tantangan yang sama ya. Untuk menerima kegerakan karismatik ini. Memang tidak mudah. Tetapi yang penting adalah begini, tetap berbuah. Selama kegerakan karismatik kita keluarga besar karismatik Katolik di sini tetap memunculkan buah-buahnya, buah-buah pelayanan, buah-buah rohani, buah-buah roh. Saya yakin kita suatu hari nanti akan lebih bisa diterima oleh banyak Bro, orang. Tapi apakah semua harus masuk karismatik, bro? Enggak lah, menurut gua ya. Karena gereja Katolik kan kaya ya. Iya. Kaya akan banyak sekali komunitas-komunitas kategorial. Ada Legio Maria, ada Marriage Encounter, ada banyak lah. Ada Oda Syafaat, ada Taize. Nah karismatik memang memiliki satu ciri khas yang unik, yaitu pujian, penyembahan dan firman. Nah gak semua harus masuk karismatik, tapi kalau bisa masuk why not? Akan gitu. lebih rame ya. Lebih rame gitu ya. Silakan orang umat Katolik sendiri untuk bisa mencari segala sesuatu yang cocok dengan dirinya gitu ya. Oke. Ya, tetapi intinya gini, kita mungkin bisa berbeda cara berdoa, mungkin kita bisa berbeda kesukaannya, mungkin ada yang suka doa yang hening, ada yang suka nyanyi-nyanyi seperti saya begitu ya. Yeah. Apapun kita mau hargai perbedaan satu dengan yang lain. Ya, itu kan saling melengkapi, bro. Saling melengkapi, jangan saling bermusuhan. Oh siap. Gitu dong. Betul, Karena di mana ada persatuan di situ ada Tuhan. Mantap. Di mana ada perpecahan di situ ada setan. Nah, kamu yang ngomong gue ya. Gue setannya kejebak juga. Tapi Ton, gini, lu menghidupi praise and worship dalam bukan cuma dalam pelayanan tapi dalam kehidupan sehari-hari. Gimana keluarga lu juga anak-anak lu didik dengan cara seperti itu. Yes. Artinya kan sudah banyak mendarah daging lah. Ada pengalaman mujizat terjadi gak sih atas praise and worship? Wah, ini gue mau cerita nih. Yang belum pernah lu ceritain sama orang lain juga boleh nih. Ada yang dua. Khusus di sini, khusus di persepsi, bro. Ada dua. Gua catet nih. Jadi ceritanya gini, mujizat pertama ya. Mujizat pertama. Mujizat pertama adalah waktu itu 28 Maret 2018. Mantap diingat. Wah, gua nggak akan pernah lupa 28 Maret 2018. 28 Maret 2018. Waktu itu gue diundang pergi ke Bandung membawakan acara mini KRK lah. Mini KRK. Mini KRK. Gue datang ke sana diundang untuk membawakan malam pujian penyembahan. Gue bawa satu tim kelompok band. Salah satu keyboardisnya namanya Yongki. Namanya Yongki. Gue itu tuh. Tahu ya? Nggak kenal. Gue pikir Ya kan gue cuman Yongki gitu. Gue tau Yongki buat kue soalnya. Oke. Waktu dari Jakarta Yongki ini udah bilang, oh bro gue sakit nih dadanya nih. Dia bilang, waduh gue bilang nih jangan serangan jantung, gue bilang gitu ya. Gue kasih obat sedokat gitu ya. Yang taruh bawah lidah. Taruh bawah lidah terus udah gitu. Gimana bro, baikan gak? Udah lumayan baikan. Gue bilang gini, udahlah lu pulang aja deh. Gue anterin pulang. Gue yang pelayanan aja deh sama teman-teman yang lain. Dia bilang gini, gak bisa bro. Kita harus menyelesaikan pelayanan ini sendirian. Bersama-sama. Bersama-sama. Waduh. Ya udah bener ya. Terus udah gitu Yongki bilang gini sama gue, ini kartu asuransi gue nanti begitu pulang dari Jakarta langsung masukin gue ke rumah sakit.
Oh siap, gue bilang. Akhirnya kita pelayanan tuh di salah satu paroki. Parokinya namanya Paroki Gereja Buah Batu, Bandung. Oke. Nah, begitu gue nyampe di Bandung situ, gue ngelirik. Tadinya gue mau ngeliat, ada keyboard gak? Ternyata ada keyboard. Gue bilang sama Yongki, Yong gak usah turunin keyboard. Pakai keyboard yang di sini aja. PD jam 6:30. Gue ngomong sama Yongki itu jam 6 kurang seperempat deh kalau gak salah. 45 menit. 45 menit sebelumnya. Oke bro, siap. Gue bukan tiba baju dulu ya. Oke siap. Lu tau gak bro? Itu adalah percakapan gue terakhir sama Yongki. Yongki kena serangan jantung meninggal di toilet gereja. Meninggal. Serius. Yongki itu badannya gede banget. 135 kilogram. Wow, oke. Mungkin lebih. Sampai mau mengeluarkan jenazahnya aja kita harus ngedobrak pintu toilet. Karena nggak muat itu ya? Lu bayangin bro, jam 6:30 persekutuan doang mau dimulai. Pemain keyboard gue jam 6 meninggal di toilet. Oh itu paniknya gimana tuh? Umat 200-an orang lebih. Gue punya hak waktu itu ngomong sama umat, Bapak Ibu mari kita pulang. Mohon gitu maaf. Mari kita pulang. Tapi waktu itu gue gak tahu harus gue ngelakuin apa bro. Lu tahu tiba-tiba salah seorang pengurus PD-nya bilang gini, Tony masih ada mujizat. Langsung pimpin pujian penyembahan. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Itu gue langsung punya kekuatan yang luar biasa seperti bensin disambar api, tau gak? Langsung gue bilang sama teman-teman gue yang lain, lu beresin jenazah Yongki, ntar ketemu malam-malam di kamar jenazah Boromius saya bilang, di Bandung kan. Iya dong. Gue harus menyelesaikan pelayanan ini. Gue tiba-tiba ngomong gitu. Dan gue masuk ke dalam gereja, gue tarik keyboard, gue yang pimpin pujian penyembahan, gue yang berdoa, lu bayangin, bisa nggak memuji Tuhan? Kondisi setengah jam sebelumnya temen gue baru mati. Meninggal di situ pas mau pelayanan? Yes. Wah gila. Itu yang gue lakukan. Ketika gue, yang jujur ya, gue mengangkat lagu pujian, anggur baru tercurah, nangis bro. Gue nggak bisa menutup kesedihan gue. Tapi waktu itu gue memutuskan, gue harus tetap memuji Tuhan. Nama Tuhan harus tetap dipermuliakan. Itu yang terjadi. Sampai akhirnya selesai pelayanan, gua yang pelayanan doa dan segala macam. Setelah selesai pelayanan ada seorang pengurus datang, bro, Yongki masih ada di luar. Hah? Ternyata jenazahnya masih ada di luar bro. Loh kenapa? 2 jam lebih jenazahnya masih ada di luar. Kenapa nggak di? Ternyata Bandung waktu itu macet banget. Ambulannya sempat datang salah. Harusnya ambulan jenazahnya ambulan orang sakit. Loh. Jadi salah. Wah salah miskomunikasi lah. Jadi selama gua pelayanan, Yongki itu cuma di jenazahnya digeletakkan persis di depan patung Bunda Maria di paroki itu. Dan ketika gue riset gue lari ke depan bro, gue nangis. Gue sempat sebelum Yongki naik ke mobil jenazah, gue sempat berlutut, gue buka penutup wajahnya, gue bilang Yong, thank you. Kita sudah menyelesaikan pelayanan ini bersama-sama. Wah gila men. Lu bayangin kita pergi pelayanan 1 mobil, pulang 2 mobil bro, satunya mobil jenazah. Dan lu tahu, PD malam hari itu banyak sekali mujizat. Oh ya? Gua 2 minggu kemudian tuh, jadi orang-orang PD situ dibuka ruang kesaksian. Yeah. Jadi malam hari ketika kejadian Yongki meninggal yang gua pelayanan di sana, ada banyak orang yang disembuhkan, banyak orang merasakan hadirat Tuhan, banyak orang yang memutuskan untuk kembali ke dalam gereja, banyak anak muda yang mau melayani Tuhan gara-gara pelayanan itu. Tuhan bekerja. Inilah yang gue bilang, gue dulu ngajar gitu ya, gue dulu ngajar SPBI, ngomong bersyukur itu sebuah keputusan, memuji Tuhan adalah sebuah keputusan. Gue diuji langsung bro di kejadian itu. Pas di tanggal 28 Maret 2018 gue di diuji Bandung. langsung. Itu kejadian pertama. Men itu Luar biasa kan. Mujizat yang kedua bro. Capek. Ini gue gak pernah cerita di tempat lain. gimana? Covid masuk Indonesia Maret 2020. Betul.
20 Maret, gue inget banget 18 Maret itu gue masih ada pelayanan. Tanggal 20 Maret, itu gue inget banget tuh. Semua persekutuan doa diliburkan, betul? Ya. Lu tau gak? Gue dalam setiap berdoa, Tuhan menunjukkan gue wajah iblis yang menyeramkan tetapi tertawa terbahak-bahak. Apa tuh maksudnya? Gue gak ngerti awal mulanya. Jadi pas COVID, setiap lu doa nih setiap bro, kali gue setiap gue doa, kok gue nggak bisa melihat wajah Yesus? yang lu lihat malah Yang gue ngeliat wajah iblis sedang tertawa terbahak, wow, dengan begitu sangat senang pas COVID. udah kayak gini ya. Mirip banget tuh. Jangan lu inget gua kali. Jangan. Cuman bedanya kurang tanduk aja kali Oh ya. iya. Terus. Gue ngelihat wajah iblis yang tertawa terbahak-bahak. Gue bingung, gue nggak tahu apa maksudnya. Gue tanya sama Tuhan, apa maksudnya? Ternyata, tau gak apa? Iblis tertawa terbahak-bahak karena apa? Karena kita semua berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena semua pede berhenti stop total. Ketika gue sharing itu sama istri gue bilang gini. Kalau gitu, lu berarti dikasih tugas sama Tuhan. Lu ngerti Zoom, lu ngerti pujian penyembahan, lu buka tuh laptop lu lewat Zoom, lu pujian penyembahan. Lu tau gak, dari sejak tanggal 20 Maret sampai akhir Juni, setiap malam, karena gue gak ada kerjaan juga. Ya kan semua mati bro, semua mati, gue gak ada job. Gak ada job, gak ada kerjaan gue trainer semua beres. Setiap malam daripada gue gak waras, daripada gue gila, bener gak? Ya udah setiap malam gue buka Zoom, gue pujian penyembahan. Sama siapa itu? Sama siapa? Gue bilang sama teman-teman komunitas gue, yo yang mau ikut deh. Gue bilang mau ada orang yang ikut enggak terserah gue bilang. Oh maksudnya setiap malam lu tuh inisiatornya? Inisiatornya tuh gue yang buka Zoom khusus. Dari sejak itu banyak orang ikut, ternyata begitu banyak orang ikut, banyak orang terinspirasi. Bikin juga. Akhirnya mulai ada PD-PD online lewat Zoom. Mau minum lagi? Jadi boleh dikatakan gue ini salah satu pionir gitu ya. Pionir untuk bikin PD online. Jadi dari situ kan gue banyak ngajarin tuh. PD online, gue bikin kelas online, operatornya segala macam. Oh dulu mah gue awal mula jelek bro tampilan. Tapi kalau gue bilang mencintai Tuhan. Mau terus belajar. Learning. Memberikan yang terbaik. Sampai ada orang persekutuan doa bilang gini, bro Tony mohon maaf. Dulu kuliah IT-nya di mana? Boro-boro kuliah IT, gue bilang. Gue gak ngerti IT. Tapi karena gue mau belajar menyenangkan hati Tuhan, gue gak sudi melihat iblis tertawa terbahak-bahak karena tidak ada hadirat Tuhan. Karena ketika kita pujian penyembahan kan hadirat Allah turun ke bumi. Padahal ketika kita COVID butuh gak hadirat Allah di bumi ini? Butuh kan? Butuh banget. Tapi gak ada yang orang melakukan itu. Karena semua COVID. Jadi lewat online kan? Lewat online. Dari situ pintu berkat bro. Mulai berjalan. Lumayan. Ada orang kasih persembahan karena gue ngajar di PD-nya. Bikin PD online. Gue sampai diundang ke beberapa gereja tetangga gitu ya. Untuk ngajarin multimedia Zoom. Puji Tuhan gak? Puji Tuhan. Ini yang gue bilang mujizat. Ini yang gue bilang penyertaan Tuhan. Makanya gue bilang gue gak ngerti apa yang terjadi dengan hidup gue kalau gue gak menghidupi pujian penyembahan. Sampai hari ini, mohon maaf ya, bukannya gue sombong, bukannya gue ini. Sombong dikit gak apa-apa. Gak boleh. Sombong itu iblis. Siap. Gue diminta untuk ngajar ini dong, lu jadi TC pengajar ini, gue gak mau. Kenapa? Gue mau fokus di pujian penyembahan aja bro. Gue cuman pengen semakin banyak orang mencintai cara hidup memuji dan menyembah Tuhan yang benar. Karena kalau kita mampu memuji dan menyembah Tuhan yang benar, karakter kita akan dibentuk. Gue ngerasa karakter gue semakin dibentuk sama Tuhan. Orang bilang kok lu bisa sih sampai tahap seperti itu ya? Karena gue memuji dan menyembah Tuhan. Karena ketika kita sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, menghadirkan hadirat Allah itulah yang mengubahkan pola pikir gue. Hadirat Allah itulah yang mengubahkan hati gue. Hadirat Allah itulah yang membuat gue punya karakter. Hadirat Allah itu juga yang membuat gue taat. Walaupun di band sana, di band sini misalnya gitu ya. Gue tetap taat, gue tetap setia, gue tetap mau melayani Tuhan. Gue tetap respect.
sama Tuhan. Jadi ini listeners adalah apa yang terjadi dengan Tony Chen, itu saya boleh dibilang sebagai saksi. Saksinya apa Christian? 2 nih. 1, Tony Chen yang 5 tahun lalu, itu pola ngomongnya, pikirnya, semua itu berbeda dengan Tony Chen yang sekarang. Gitu ya bro? Iya betul yang kita terakhir ketemu 2022 yang acara di studio lantai 4 tuh. Itu Tony Chen-nya udah berbeda banget. Beda ya? Beda banget. Itu saksi, ini saya kan kenal langsung ya. Dan yang kedua, ketika lagi COVID melanda lalu online dia itu learning dari nol, saya juga saksinya. Karena ketika kita lagi ada acara online ternyata dia bagian multimedia dan operator, kan awal-awal masuk dong MC duluan. Lagi di mana bro? Di rumah. Di rumah, belakangnya green screen, komputernya ada 2, di sini speaker. Bilang, rumah mana nih lu jadi studio? Lu gak, ini rumah gue. Lu bikin hijau. Totalitas katanya Tony Chen. Oh saya pikir. Karena Tony itu ada singkatannya bro. Apa tuh? Totalitas dalam melayani. Tos dulu dong. Kita harus Luar selalu biasa, totalitas dalam Tony, melayani. totalitas dalam melayani. Gitu dong. Voice overnya gue Voice over, gitu ya. ya. Oke. Nah ini udah menjelang akhir-akhir seperti ini sangat menarik. Tadi kita udah ngajak sama-sama kalau listeners yang mendengarkan atau yang menyaksikan ini ada tertarik. Mau dong gue belajar untuk pelayanan memuji dan menyembah. Yes. Bagaimana tadi kan ke SPBI. SPBI. Betul ya. Terus bentuk pujian dan penyembahannya apa aja? Oh macam-macam. Nggak mesti bisa nyanyi ya. Gak mesti. Apa aja selain itu? Ya bukan gak bisa nyanyi. Kita tuh memuji Tuhan. Maksudnya apa nih? Kalau ingin terlibat dalam pelayanan seperti kalau pengen itu. terlibat dalam pelayanan seperti itu ya kan yang namanya kelompok pujian penyembahan itu kan gak cuma hanya saja WL dan singer ya. Betul. Pemusik juga. Masuk. Multimedia masuk loh bro. Multimedia itu pun masuk. Multimedia masuk. Jadi yang nggak bisa PD nyanyi ataupun alat musik, multimedia juga jawabannya. bisa. Lalu yang petugas sound system itu masuk juga. Wah, Pujian. terberkati nih petugas sound Iya. system, multimedia. Walaupun kelihatannya nggak jelas tapi ya ada berkatnya Iya. lah ya. jangan lihat rupa. Jangan lihat tampang. Lihat hati. Ya, memang benar. Kadang tampang bisa menipu. Betul. Lihatlah hati, karena hati itulah tampang yang sebenarnya. Cakep. Oke. Ton, mungkin di antara pembahasan kita mengenai praise and worship, bagaimana kesaksian hidup lu tadi juga terus terang bikin gue tercengang ya. Itu gue sih baru denger loh soal yang 28 Maret 2018 Yongki tutup usia sambil pelayanan. Terus juga lu PD stop total, punya bayangan lihat wajah iblis terbahak-bahak. Sampai sekarang masih lihat gak? Enggak. Ketemu gue ada dejavu gak atau apa? Enggak. Ya. Berarti bukan gue lah Bukan. iblisnya ya. Enggak lah. Cristiano Ronaldo masa iblis. Wih, thank you. Mau makan apa abis ini? Siap. Oh, siap. Jadi apa sih boleh dibilang ajakan lah. Ini kan lu kan sangat men-encouraging orang untuk yuk kita belajar untuk memuji dan menyembah. Walaupun mungkin belum, tapi itu the way of life yang lu yakinin dan lu sendiri udah merasakan itu sangat memberkati. Iya. Ya. Atau mungkin juga yang tertarik untuk lebih kenal sama karismatik. Ya. Pembaruan karismatik gitu. Ngomong sesuatu dong sama Oke, mereka. baik. Ini ajakan nih. Ya, jadi ajakannya begini. Para listeners dimanapun Anda berada, memuji dan menyembah Tuhan adalah sebuah panggilan bagi kita semua para pengikut Kristus. Anda dan saya, kita semua dipanggil untuk menjadi pemuji dan penyembahnya. Jadilah seorang penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Memiliki gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan harus dimulai dengan belajar untuk bersyukur. Ketika kita mampu bersyukur, maka kita mampu untuk memuji Tuhan. Dan ketika kita sudah bisa memuji Tuhan, kita akan mampu untuk merasakan hadiratnya lewat penyembahan kita. Nah teman-teman semua, ayo mari kita sama-sama terus memperbarui hidup kita. Kalau seorang Tony Chen bisa Tuhan bawa sampai ke titik hari ini lewat sebuah proses. Saya yakin teman-teman semua juga pasti rindu Tuhan memproses hidup Anda. Tuhan rindu untuk memakai Anda lebih dan lebih lagi. Milikilah hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kalau Anda sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, pasti Anda akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Salah satu caranya adalah mari bergabung di dalam kegerakan pembaharuan karismatik Katolik. Ya, BPK, PKK, KAJ punya banyak sekali komunitas dan persekutuan yang tersebar di seluruh Kusupan Agung Jakarta. Ya, cari tahu di mana PD-nya, jam berapa, hari apa.
ikut. Kalau nggak ngerti nggak apa-apa, ikut aja. Rasakan dan lihatlah bagaimana Tuhan nanti bekerja lewat diri Anda. Bagi Anda yang rindu untuk melayani di dalam pujian dan penyembahan, ayo mari kita sama-sama bertumbuh dalam pujian dan penyembahan. Dan karena Tuhan juga memanggil kita semua untuk menjadi pemuji dan penyembahnya. Ya, ikuti terus channel BPK PKKAJ dan termasuk juga SPBI, BPK PKK KAJ untuk informasi lebih lanjut. Dan mari kita totalitas di dalam melayani Tuhan. Wow, keren banget. Luar biasa. Ton, gue boleh buat suatu pengakuan gak? Boleh. Ketika tadi gue melihat lu ngomong dengan begitu semangatnya mengajak orang, gue melihat lu kayak mukanya bercahaya gitu loh. Ah, lu garing lu. Bener. Gombal. Bener, lu bercahaya banget mukanya kayak Ngantuk, holy-holy lu gitu. ngantuk kali, lu Tapi ngantuk. setelah gue lihat kayaknya itu minyak wajah sih. Ya elah. Itu mantul dari lampu Mantul dari gitu. lampu, Iya, ya. gak apa-apa lah. Ini memang sudah waktunya. Sudah waktunya, betul. Nah, kalau closing itu kan ajakan. Tapi closing statement dari hasil obrolan kita seperti ini, menurut lo apa nih yang paling jadi kunci? Oke. Mungkin closing statement yang paling tepat begini. Memuji Tuhan itu harus bisa menjadi the way of life kita sebagai seorang pengikut Tuhan. The way of life. Orang yang suka memuji Tuhan, indikatornya adalah lihat aja apa yang dikeluarkan dari perbendaharaan mulutnya. Kalau kita masih suka ngomel, kalau kita masih suka komplain, masih suka mengeluh, masih suka julid, masih suka gibah, belum menjadi seorang pemuji dan penyembah yang benar. Oleh sebab itu, mari kita berikan waktu kepada Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, termasuk bekerja dalam mulut kita. Ya, supaya apa? Supaya pas kita harus memastikan segala sesuatu yang kita keluarkan dari mulut kita adalah sesuatu yang betul-betul baik, memberkati. Ada sebuah pepatah mengatakan, before you speak, think. Think itu T-H-I-N-K. Betul. Before you speak, think. T. Is it true? True. Apakah itu benar? Apakah sesuatu kebenaran yang kamu katakan? Yang kedua, H. Is it helpful? Membantu gak? Itu membantu nggak? Membantu gak? Menolong orang gak? I. Is it inspiring? Wow. Apakah menginspirasi orang? Apa? T-H-I-N. N. Is it necessary? Apakah penting? Penting Karena atau- kebanyakan yang kita ngomong itu gak penting. Nggak penting. Dan termasuk yang terakhir, is it kind? Apakah ada kebaikan di sana? Kebaikan. Think before you speak. Termasuk di dalam sosial media. Keren banget. Itu aja sih. Luar Dengan biasa. demikian kita akan menunjukkan kualitas kita sebagai anak-anak terang. Ya kan? Anak-anak terang itu kan orang-orang yang begitu ngeliat ke kita langsung memuji Tuhan. Ketika gua melihat Cristiano Ronaldo lalu teringat, wih Tuhan luar biasa ya bekerja dalam hidup orang ini. Nah artinya Cristiano Ronaldo sudah memancarkan terang Kristus. Sudah memuji Tuhan. Sudah bisa membuat orang ikut memuji Tuhan. Karena berjumpa dengan Kristian yang luar biasa. Kalau ada orang begitu ngeliat Kristian, wah ini orang kesetanan, ada setan nih katanya. Wah hati-hati. Ya berarti hidup kita belum. Dikuasai. Yes. Oh, that's good. Pastikan di dalam setiap pola pikir kita, perkataan kita, tingkah laku kita mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan. Wow. Itu closing statement yang bagus banget tuh listeners ya. Boleh Yes. kalau misalnya kecepatan dia ngomong, rewind lagi. Kecepatan lagi, rewind lagi. Bosan ntar orang. Enggak dong, maksudnya ambil biar yang bagus ya, nempel, biar biar nempel. nempel, Karena oke. beberapa pun gue nempel nih dari hasil pembicaraan kita ya. Dimana bersyukur kepada Tuhan itu adalah sebuah kedewasaan iman. Betul. Widih. Memuji Tuhan itu bukan karena keadaan loh. Tetapi karena itu sebuah keputusan. That's it. Widih. Kalau mau memuji dan menyembah, ingat 3 hal. Jadilah rendah hati, intimlah dengan Allah, dan jaga kekudusanmu. Betul Bagus sekali. ya. Dan satu lagi quote yang bagus sekali dari Bapak Tony Chan ini, dia bikin sendiri tapi menurut saya ini bagus. Iblis itu gak masalah kok kalau kita melayani Tuhan. Betul. Yang jadi masalah buat iblis adalah kalau kita melakukan pelayanan dengan mengandalkan Tuhan. Cakep banget Ton. Gue sih bersyukur ya hari ini kita bisa ketemu. Ya gue juga bersyukur. I mean banyak cerita yang gue gak tahu dari lu. Ya. Listeners juga cuma tahu, oh Tony Chan. Oh si populer, si multi talenta. Ternyata ceritanya sedalam ini bro. Ya So I hope semoga jadi berkat. semoga jadi berkat dan ini the way the way you live ya. Cara lu hidup Thank bisa menginspirasi banyak orang karena Amin. gue pun terinspirasi. Amin. Right?
dan membawa kebaikan, jadi berkat. Dan ingat, siapapun kita, apapun bentuk tugas dan pelayanan, talenta yang Tuhan kasih, kalau talenta nggak boleh disimpan sendiri kan? Oh iya dong, harus dikembangin kayak dia. Talentanya nyanyi, main keyboard, apa segala macam, belajar, Multi-learning, kembangin. Multi learning, bukan cuma multi talenta, tapi kembangin semuanya. Karena pada dasarnya setiap orang adalah pemuji dan penyembah. Yes. Dan satu lagi, jangan lupa yang tertarik untuk memuji dan menyembah, melakukan pelayanan, silakan ke SPBI. Tadi udah diomong. Apa tuh SPBI? Rewind lagi. Ya kalau mesti diomongin lagi, capek ini bibir. Itu aja Broton, luar biasa. Kita ini salaman dulu. Salaman dulu. Terus Thank you listeners. Thank you Chris. banget. Thanks a lot man. Sukses buat Persepsi. Sama-sama, dan Yes. kalau bisa doakan biar sponsornya makin banyak yang masuk gitu ya. Oke. Karena sponsor kita ini aja sekarang sudah banyak. Sudah banyak. Iya, sombong ya ceritanya. Emang nggak boleh sombong sebenarnya. Iya. Tapi terima kasih para sponsor. Yang pertama adalah Parang Kencana. Karena dengan Parang Kencana yang selalu setia dari episode pertama. Dan juga Increasing. Ya, itu sponsor-sponsor kita. Dan tentunya acaranya tidak akan terselenggara kalau tidak ada dukungan support full 100% dari tim Media Ministry BPK PKKKJ. Anda luar biasa. Ini kumpulan dari anak-anak muda yang berdedikasi dan Totalitas dalam melayani. memberikan 100%. Itu totalitas dalam melayani. luar penting biasa. juga. Ting. Tony. Oh iya Tony, totalitas Tony. dalam melayani. Totalitas dalam Betul melayani. ya. Jangan lupa untuk kamu yang baru aja di sini listeners, udah dengerin dari awal mungkin dari tengah atau dari akhir, kita permintaannya cuma 3. Yang pertama like. Abis like, subscribe. Juga subscribe. Abis subscribe, Share. nah itu dia udah tahu. Kayaknya Anda Tahu mainnya multimedia dan Oh iya sosmed dong, ya. iya dong. Saya lihat story-nya udah banyak nih. Gitu ya. Iya, bagus. Itu aja deh dari saya. So thanks a lot. Ketemu lagi di episode lain dari Podcast Persepsi. Saya Christian Renaldo bersama dengan Tony Chan. Tamu saya untuk episode kali ini undur diri. Semoga nanti bisa bersama kembali dengan Maria Christy. Selamat melakukan kegiatan dan aktivitas Anda. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai jumpa di episode berikutnya. Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Bye.